Halo teman-teman, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, tolong di subscribe dulu ya, biar kita tetap semangat bikin videonya. Oke? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala al-anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Dengan sanipun Bapak Ibu jamaah Masjid Ainul Nabi yang sangat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sedaya taksih berkesan dari Allah Subhanahu wa taala, sakit hati, sakit biasa-biasanya, senapso, kondisinya, dibantu artis, dibantu bis, kami mungkin sedasu, dan kita hari kita tansah dikandungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika rahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuatu hadir kita bidang satu terus saksi mengenal sanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat salam untuk kembali dengan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menghubungi kita sedaya sesuatu ibu harmoni atau supaya bertanya lagi kita sedaya yang sertifikat untuk syafaat ummah, dan akhirnya pun kita sedaya berjanji memperbaiki masalah kalian lebih warna supaya Allah amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini terkait saran dua khutbah. Selama ini nomor 20 wa hadakuna bil arabiyyah wa khutbah min khutbah sawatan mawludihu ibu sudoyo ketahakun bahasa Arab. Lah seorang khatib itu harus paham tentang maksud dan artinya. Dan urusan jamaah berbahasa itu bukan masalah. Lajeng sing nomor 9 syaratipun dua khutbah Jumat wa yasma'ana al-qa'ina. Seorang khatib kudu memperkenalkan dua khutbahnya kepada 40 jamaah sholat Jumat. Jadi khutbah khatib niku kudu dirungokne, diperkenalkan, harus kemudian khutbah niku dirungokne dari 40 jamaah. Walau untuk si khatib niki nalika dadi imam itu termasuk bagian dari 40 orang jamaah. Jadi khutbah khatib niki harus memperkenalkan kepada 40 jamaah sholat Jumat. Ribut carane bi ayyar fa'asautahu hatta
yasma'u al-jalisun. Amma sima' minal jalisin fayasbiqu bil quwwah. Jadi memang kok kemudian sesuatu kemudian menjadi imam ini bagian dari 40 orang tadi, maka tentunya seorang khatib ini wajib juga al-isma' minal khatib bil fa'li. Khatib itu ya kudu jelas ruku, jelas cetok-cetok ruku apa sing dikhutbah dengan cara sekira mengeraskan suara sampai kilo-kilo wong sing lungguh niki jamaah wong 29 niki bisa krungu khutbah khatib. Jadi khutbah khatib niki kudu diperdengarkan kepada 40 jamaah. Nah, amma sima minal jalisi fayajibu bil quwwah. Ketika khatib niki wis banget ya suarane, kira-kira wong sing lungguh 40 niku bisa krungu. Lah 40 niku niki krungune piye, krungune wong 40 niku cukup dengan hanya quwwah. Al-quwwah maksudnya pripun al-quwwah niku bi ayyaku haitsu law asghar rasami'u fala yadul. La nek kon khatib niku kon butuh ila khutbah nalika khutbah bukan wong 40 cetha lho niki yo pimpinan agak sulit. Kalau jamaah saat ini bukan jamaah di zaman yang lain. Zaman yang tinggal ini mereka jadi khutbah pun sudah wanteng rumah ini medan. Terus mereka akan betul-betul pasang telinga cari sumber suara mana yang kira-kira bisa didengarkan. Dan saat ini betul. Saat ini jamaah itu sing sholat Jumat ya anteng, tapi antemnya anteng turun, anteng sing turun, anteng sing bulanan hari, gitu. Padahal ini masalah. Ketika orang sing turun itu bagian dari 40 orang tadi, ya pun Jumatan itu betul, khutbah itu betul. Artinya nopo ini balik itu yang benar. Dari jadi selain khatib itu punya tanggung jawab terkait dengan keabsahan khutbah, jamaah pun juga punya tanggung jawab terkait dengan keabsahan khutbah. Lah sekiranya khatib ini wis gemboran memperdengarkan khutbahnya kepada orang-orang yang duduk, lah terus si wong sing lungguh ini apakah kemudian dia harus jelas mendengar khutbahnya khatib atau bagaimana? Ya cukup dengan al-quwwah. Al-quwwah ini maksudnya pripun? Sekira ketika jamaah ini nempel kupingi mengkonsentrasikan pikiran dan telinganya, maka jamaah itu cukup sampai ngomong cukup gereng-gereng mawon lah. Pokok krungu ana khotib isi khutbah pun sekira apa ketika dia pengen betul-betul mendengarkan, ya dia harus konsentrasi baik pikiran ataupun telinga di rumah kita. Tapi sekilas saja demam mau. Jadi cukup bagi jamaah 40 orang luar. Tapi bagi si khotib sendiri itu jelas bilfakli, jelas suaranya. Tapi untuk jamaah yang bersuara
tapi sekira dari al-quwah. Jadi kira-kira jamaah itu pengen kok nih itu konsentrasi tenanan di soalmu pun baik loh. Pramilo dari oleh jamaah itu cukup hanya dengan al-quwah saja. Oh di dalam motor lewat, mobil lewat, terus suaranya khotib itu janda jelas, itu bukan masalah, bukan masalah. Apa ya itu nomor. Jadi 40 wong itu digembur-gembur. Nah, bikhilaf sholat wal qa'du wal naum as-sakin. Beda kasusnya nanti dari 40 orang tadi ya, dari 40 orang tadi ada yang ngapunten tuli atau teramat sangat jauh posisinya atau juga tidur. Walaupun toh hanya dialami oleh sebagian dari 40 orang, maka ini bisa menjadikan khutbahnya tidak sah. Nah ini kita jawab itu dulu. Jadi maka Jumatan diulis tenanan niat lek promone khutbah. Dan rapor promo khutbah dengan yang ingin terkena tanggung jawab untuk mendengarkan khutbah dengan pakatnya masih komando. Nalika narami komando khotib baladikullah hatta dengan pakat. Nah ini apa? Dengan punya tanggung jawab untuk kemudian mendengar apa yang dikhutbahkan oleh khotib. Tapi dengan pangkat awal dengan punya tanggung jawab. Menurut kalau 40 orang ini sebagian, katakan 1 orang atau 2 orang, buh niku ngapunten tuli, buh niku turu kok sampai orang turu, gitu. Nah, ini khutbah yang betul sah. Nek khutbah yang sah, kemudian melaksanakan sholat Jumat bertempat di sholat Jumat yang betul sah. Nah, ini kita menjawabnya jenengan. Jadi orang yang cukup tekol satu pangkat, nunggu sing penak harus merem. Jenengan juga punya tanggung jawab untuk mengesahkan khutbah dengan apa? Mendengarkan khotib ketika berkhutbah. Lah rukunnya orang rujuk dong, orang mau cukup. Pokoknya semula, kalau Allah tidak jelas betul jelas suaranya, tapi ekspornya dengan dongeng kalau mau sing berendam. Harapan jelas tapi yo maksud apa sing di karaoke. Jadi tidak kemudian dengan kemenangan kekongan pendidikan terus orang guru mana bisa. Dan ingin aman dan punya tanggung jawab untuk mendengarkan imam batik bersiko pun aman itu jelas aman. Tidak mulai dengan siasat kira-kira ngantuk maka tarik mereka aman. Kalau dimakan kasih ngantuk bahaya. Ya oleh muncul sebagai batang bulu dan kurang atau batang bulu pas atau lebih dari 40, tapi yang bisa mensahkan Jumatan itu hanya 4 orang, diantaranya kita harus punya tanggung jawab untuk mendengarkan khutbah ini. Kami dan sepele terlalu cukup teko, ya pokok kira-kira ngantuk angkat kayak aman. Bila kira-kira angkat awal itu siap-siap kalau yang angkat awal minum arah dapat turunan ini kan barang
Ya. Lah Imam Syafi'i ketika ya, mendengarkannya di mendengarkannya jamaah atas khutbahnya khatib ini bil fa'li la bil quwwah, harus betul-betul mendengarkan jelas cetha ilahi, tidak cukup hanya dengan hal quwwah saja. Jadi mazhab lain selain mazhabnya Imam Syafi'i, sebagian daripada ashab Syafi'i lagi berpendapat untuk rumus jelas tidak cukup hanya dengan hal quwwah, tidak cukup hanya dengan hal, maka adanya pengeras suara sound itu betul-betul sangat membantu, betul-betul sangat membantu. Kalau zaman saat ini beda jauh dengan zaman kita atau zaman para ulama ini. Di zaman ini, zaman budaya wajib itu memang mau mengatakan masjid itu memang harus terkenal minyak arti Jumatan. Begitu. Zaman ini harus pakai Jumatan, maka ke masjid itu betul-betul orang pilihan. Artinya manusia arti Jumatan. Dan di saat ini maka Jumatan menurut orang pilihan. Orang-orang makan menggoreng seluruh rumah orang pilihan sepakat Islam. Islam hanya apa? Di zaman ini memang betul-betul khutbah ini dijadikan sebagai sarana untuk menyebarkan syariat. Kalau saat ini gambar 5 tahun, dengan ngaji tadi harus gampang, tidak ngaji harus gampang. Pengen kitab model nopo, sekarang kaya nopo Islam, berdiri kaya nopo, terjemah bukan. Belum terjemah dengan sabda tersendiri, sinten yai sinten pun kampil saja. Zaman ini betul, Jumatan itu memang betul-betul digunakan sebagai sarana untuk mereka ngaji. Makanya mau mangkat Jumatan itu panjang tenanan, pun panjang tenanan niat ngaji. Sampai kantor sing jamaah harus kakek semua, kurang kakuan, tapi mau melu ngaji. Dan jadi ngaji kamu tapi ini memang betul-betul punya niatan kepengen ngaji. Yang benar, maghriban, memang punya niatan ngaji. Dan itu zaman saat ini kan betul. Buktinya nopo, zaman saat ini nggak betul. Zaman ini mulai harap mulai Jumatan, harus tenanan saja. Wah, terus kita mau ngeleng di rumah, kita aku pakaian yang kira-kira nyaman, berkonomi lugu, seret, untuk khutbah ini baik mahal. Zaman saat ini, kamu mundur kantor, muncul sepatu, mundur makan. Gitu. Kadang yo naik modal peci apa sah, peci makan, ini betul. Sambil mundur makan. Ini kan menunjukkan ketidakseriusan kita untuk datang Jumatan mendengarkan khutbah. Makanya kalau yang banyak khutbah itu ratau suwi-suwi. Pergomo seketok kesuwen mesti berundel atau lah jam istirahat berkurang lah dan lain sebagainya. Kenapa fungsi daripada khutbah itu untuk syiar sekarang sudah mulai berubah. Di beberapa tempat memang luar biasa, tapi di banyak tempat pun ya
itu demikian gitu. Kadang-kadang dengan dalam melakukan Jumatan kalau kotor di sini bila aku diselot tertemu terapika atus bisa berpulang bisa berkena pangkat ibu ada harus gagah harus tentang makan tadi ini jarang ini jarang gitu jarang bahkan masalah suwen dan mulai dari sarung dan fokus suwen parahnya lagi di kamu dan wong sing jelas kamu dan ini mereka marketing yang jelas kerjanya di jalan lalu yang nanti sudah Jumat dan berusaha lain kan yang betul gitu jadi aku modal tempat sepatu wes peci makan dulu kan mengenai dicari disini dari saat ini kan khatib harus memperjuangkan khutbahnya kepada 40 orang. Nah, ada juga yang mengatakan yang hukumnya wajib. Maka kalau itu wajib tidak boleh ada kayak pada wajib al-bayyinah ba'dhum sukum berada semua wujud dilalati yang namun simahil al-mutamathiqah. Jadi serang nono sing budek, nono sing murah, nono sing betul-betul harus mendengarkan secara nyata. Yang keramaian pun tidak boleh. Kalau motor lewat bila jamaahnya orang umum baik khotib, ya pun betul apa ini berusaha. Jadi tapi ada beberapa yang mengatakan ya cukuplah kemudian hanya ini menurut Allah dan menuju jelas ini menuju jelas sehingga ini Rasulullah SAW memperkenalkan kepada 40 orang. Jamaah itu disunahi ini mendel mawon sambil memperhatikan. Tidak perlu dengan tulis mendel mawon mendel ya dibilang ya. Ini dongeng itu hukumnya makruh. Ini hukumnya makruh. Baik al-kalam minal mustami'in halal khutbah. Makruh kanggone jamaah Jumat dari kami khotib niku sing khutbah makruh omong-omongan dongeng-dongengan. Sebagian selain daripada Imam Syafi'i tidak pada lain itu menyatakan bahwa hukumnya haram bila fadil a'imah as-salasah haitsu qalu innahu yahrum haram. Nekok jamaah kalau tudingan hukumnya haram. Lah podo nih kalau duwe awal dhewe WA atau chatting itu termasuk dari ngomong. Ya. Ini makruh hukum Imam Asy-Syafi'i saged dispun mendel mawon usah tudingan. Penguntungan semua malik tak asik dari kone khotib sedang berkhutbah. Terus yang nomor 11 yang terakhir dari syaratnya Jumat ini kok wa antakuna kulluha fi waqtil dhuhri. Sholat Jumat beserta khutbahnya ini dilampahi wonten sholat zuhur.
harus dilaksanakan ketika sholat subuh. Nah, sampai pun awal Juli jam Jumat terakhir dari bulan Rajab, bila dari para ulama dipun dawuhi yen maca Ahmadu Rasulullah Muhammad Rasulullah bila 35. Lagi pun macane antara nalikane khotib tasik pun khutbah itu, sedangkan ketika khotib khutbah awake dhewe iki makruh ini ngomong-ngomongan. Dan itu kok maca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah. Nah, ini cara maca niku orang sebagian ulama tidak akan cukup awake dhewe krungu. Nah, awake dhewe krungu niku pripun carane? Dengan cara batin. Batin di dalam hati. Jenengan nang jero ati kantek atau ngomong apa niku kan kuping awake dhewe. Jadi kata awalnya batasannya ngomong itu sekira kupingnya awake dhewe niku itu batasannya ngomong. Jadi nanti kalau khutbah jamaah niku ora oleh dongengan. Lah batasannya dongengan ngomong-ngomongan niku sekira kupingnya awake dhewe niku iso krungu. Lah lajeng pripun wong diperintahkan maca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah panalikane khutbah berlangsung, tapi kok satu sisi dimakruhkan. Lah niku wonten ulama sing maringi cara solusi dibatin. Mergo nalika awake dhewe batin mriki kuping awake dhewe mesti gila betul. Jadi kan batin nopo lah. Misal dan ini boleh enak dengan batin, dengan seakan-akan kuping awake dhewe krungu, ya padahal boten betul. Tapi dengan batin mesti kuping kok krungu. Ya, ane ku pertama. Wonten mlebu dikatakan wong iki perintahe kon maca. Sing jenenge maca niku yo kudu nganggo lisan terus metu suarane. Wong perintahe kon maca ora perintahe kon batin. Solusi paling pun maca saklini. Maca saklini care pun angger lisan jenengan mangap-mangap. Niku metu suara tapi nah, coba betul percaya coba. Dengan mengucap Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah, tapi acuannya yang cukup cangkeme ngaku dan lesane tutuke mangapa-ngapa kaya iwak jeruk kolam amang-amang niku secara tidak langsung mesti akan keluar suara yang sangat lembut. Nah, tapi ada si ibu tadi kalau ibu boleh si jengkel kalian bercuri kan kita bercucu dan kalau terbibi lah apa suara nih tapi mesti orang tapi ini nah ini tuh salah satu solusinya betul suruh bandar betul betul sehingga kita akan cukup menjuati bila ada sehingga kita akan sadar muni tapi bicaranya pun sadar cangkeme maaf muni. Jadi kaya maca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah tapi tanpa ada tekanan suara. Nek nopo lisane mon sing penuh. Ari mesti betul suara tapi lirik walaupun dan begitu jelas di telinga kita. Gitu. Tapi ayo betul semua. Nah, ini solusi ini, mau klamen
injak nalikane apa khatib kasih khutbah dengan maos Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah ping 35 kali. Faedahnya nopo? Aman jenengan setara. Duwite aman. Ya, kantong dan bakal kering aman. Jadi aman. Tapi ini nalika panjenengan nglampahiku ya aku panjenengan yang dilihat dilampahi tapi aku kemudian yang dibayangkan hanya faidah imam besok diwujud doa nopo wirid aku sing wawasan sampuni Jumatan ini lebih turun kalau itu dipun waos nopo al-ikhlas muawwidatan itu al-ikhlas itu al-falaq itu al-ikhlas itu. Dan ini dimenegakkan dalam hadis wafillahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhara wa udiya min al-ajri bi'adli man amana billah wa rasulih. Sing Jumatan yang maca al-ikhlas muawwidatan itu misalnya kalau Allah dosa-dosa sing wis lewat dan dosa-dosa sing teko tentunya dosa yang kecil wa dia haji bi'adli man amana billah wa rasulih dan dibagi ganjaran sesuai jumlahnya dengan orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini Jumatan yang berkelak karena kalau usul kalau makutan titik matur di pengampunan kadang nek dereng rampung wiridan panjenengan mesti itu ngapunten kata ojo buka ikutasi ini atau si wiridan rampung selesai ilmu monggo jenengan buka umpama wis ora ngerti buka di pangapunten ampun mriki dan sebelah mergo nopo kersane boten ganggu sing tasih diri wiridan di pangapunten dengan kata mergo kadang di kawula kalamian Mbak lagi sing wiridan ning opo utang boten ngerti lah nek saged atau wiridan ramuli saya wiridan nembe dibuka kami orang hati nah supaya tadi wiridan rampung itu rampung monggo tapi ampun teruki setetenang jumlah itu oh serambi itu kita potong serambi lor kok sekiranya boten ganggu sing wiridan itu penting-penting nonton koordinasi uang yang nonton akhirnya disepakati setelah selesai wiridan rampung salaman akhirnya bukan dan sekarang di nonton rian nonton wis orang kan rampung wiridan langsung mengarah baik kersane boten ganggu yang ada dalam materi ya